Dengan siapa Pak kita bicara Pak? Nama saya Kasmiran, asli warga desa Dansiko. Jadi begini Pak, tujuan kita dari Media Era TV. Kenapa kita mewawancarain Bapak? Ada hal persoalan masalah KKPA Ya. yang ingin kita bincangkan dengan Bapak ini. Ya. Nah, Bapak tahu nggak persoalan masalah pola KKPA yang diduga hingga kini yang dikelola oleh Koperasi Sawit Redang Seko, yang diduga hingga kini masyarakat tidak memiliki legalitas kepemilikan tanah. Bisa nggak Bapak ceritakan? Ya bisa Pak. Memang KKPA Redang Seko itu mulai awalnya dalam penuntutan itu Pak. Dalam penuntutan pada tahun 1999 kami mengadakan demon besar-besar untuk menuntut tanah wilayah yang telah dihargai PT TPP. Dan untuk itu pada 1999 itu kami mengadakan demon selama 3 hari berturut-turut. Sebelumnya tentu tanah-tanah wilayah kami yang digarap tanpa diganti rugi oleh perusahaan. Tanah wilayah itu Pak, seberapa luas Pak? Sepanjang sepengetahuan saya dan juga sepengingatan saya itu sekitaran 6.000 hektar. Ada berapa masyarakat yang mendudukin tanah wilayah itu Pak? Oh, dari awalnya Pak banyak, mungkin dari tanah wilayah itu kan pengelolaan dari mulai datuk nenek moyang kami kan, sampai kami sendiri mengelola di situ. Nah, jadi digarap oleh PT Tunggal Perkasa itu yang termasuk dusun Durian, Kepung Sialang, dan juga ya pekuburan, ada semua di dalamnya Pak. Sudah dihargai PT Tunggal itu. Jadi terjadilah penuntutan kami demon besar-besaran 3 hari mulai pada tanggal 29 Juli 1999 selama 3 hari. Setelah sampai 3 hari ya kami itu didatangi anggota Kapolres namanya Pak Latif WKAK untuk menyetop kami mengadakan demon besar-besaran itu banyak 7 mobil satu hari. Demonya di mana itu? Hah? Demonya di mana? Demonya masuk ke areal PT Tunggal, di mana hak-hak kami itu yang kami gundulkan sawit-sawit itu, jembatan dibakar semua. Waktu itu. Tahun berapa itu? Tahun 1999. Baik. Nah, Terus Pak? setelah itu sampai 3 hari kami itu bubar. Jadi untuk rapat pertamanya di kantor Dangsik waktu dulu itu di Pasir Penyu mulai. Untuk pertama pada tanggal 3 Agustus. Nah, setelah itu tidak dapat keputusan, cuman dia untuk memberi keterangan kerugian dia itu sebanyak 300 juta. Setelah itu saya itu tidak ngikut lagi Pak. Rapat-rapat selama-lama itu kan ada mengganti posisi saya itu, yaitu udah mati sekarang tuh, yang namanya Bulung Solo dan Ramli. Itu yang menggantikan posisi saya. Pada waktu itu Bapak ada jabatankah atau sebagai Belum, apa? itu sebagai masyarakat biasa Pak. Oh ya, Belum. lanjut Pak. Jadi setelah tanggal 15 kalau tidak salah, tanggal 15 Maret 2001 baru saya diundang untuk rapat ke Pemetaan Rebah. Nah, di situ mendapatkan keputusan rapat itu pengakuan PT Tunggal Perkasa Plantation itu yang mengatakan dia bersedia membukakan kebun seluas 2.000 hektar untuk calon peserta petani Desa Redang Seko, masyarakat Desa Redang Seko pada umumnya kan. Nah, disitulah banyak 6 poin kan tidak salah itu. Yang pertama bersedia membukakan kebun, yang kedua merehab masjid-masjid 3 dusun, yang ketiga mesin-mesin geosit, 6 poin kan tidak salah waktu itu. Nah, disitulah keputusan rapat itu tuh. Nah, dan daripada itu jadi terjadilah
awalnya itu pembentukan ketua koperasi yang nama Pak Haji Suparman Pada tahun pada tahun 2001 itu. 2001. Ya. Nah, pembentukan koperasi itu tujuannya apa, Pak? Ya, untuk pengurusan pembukaan kebun itu pertama. Berarti PT Tunggal sudah memberikan gitu, Pak, ya? Sudah memberikan lahan 2000 hektar. Itu sepakatnya waktu dulu itu sama masyarakat. Iya, maksud saya PT Tunggal memberikan lahan tuntutan masyarakat ini seluas 2000 Seluas hektar. 2000 hektar. Baik. Nah, itu memang direalisasikan. Direalisasikan Mm-hmm. ya bersama koperasi Suparman. Jadi pertama sekali kan itu dibentuklah Suparman. Pertama sekali tidak salah rapat di desa itu mengeluarkan itu masih di dalam PT Wahana namanya kan, mengeluarkan kayu dan staking yang diambil alih oleh ketua koperasi Suparman. Nah, dan setelah itu terjadilah pengeluaran kayu dan juga staking. Sambil staking itu ditanam pada 2001 mulai. Nah, jadi di situ juga yang setahu saya keluar dari SK Bupati sebanyak 487 KK. Nah, di dalam itu mengatakan setelah berumur 48 bulan itu diserahkan kebun sawit tersebut diserahkan kepada masyarakat. Itu yang janji siapa, Pak? Yang nampaknya itu kan yang di SK Bupati coba itu. Kan ada di situ. Oh ya, baik. Di SK Bupati. Kami itu cuman menerima aja, Pak. Setelah itu tak lama kemudian itu pembukaan kebun itu sampailah akhirnya pada saya dibentuk jadi kepala desa, dipilih jadi kepala desa mulai 2007 sampai 2013 terakhir. Nah, kembali kepada koperasi tadi, Pak. Setelah dibentuk kepala desa, itu ada keluhan masyarakat dan aspirasi masyarakat sama saya, ya kan? Nah, maksud saya begini, Pak. Koperasi tadi terbentuk kan 2001, Pak. 2001 kalau tidak salah Perman. Oh ya, itu Haji Suparman. Pak Haji Suparman. Nah, pada terbentuknya koperasi yang pertama kali, koperasi sawit Redang Seko ya, Pak ya? Ya, yang pertama kali. Nah, itu lahan sudah sama masyarakat? Belum, itu dalam pengelolaan penanaman itu tuh. Selama Suparman, khusus dia tuh mengeluarkan kayu dan staking. Yang menanam itu ada perusahaan. Oh gitu, selama 48 bulan. Kalau udah sawit tersebut udah berumur 8 bulan, 48 bulan, di dalam SK Bupati itu diserahkan kepada masyarakat, udah berumur sawit itu. Mulai penanamannya itu, Pak, tahun berapa? Tahun berapa? 2001 tuh lah. 2001. 2001. Nah, pada waktu itu berapa luas langsung ditanam oleh PT Tunggal? Itu bertahap. Kalau salah dulu pengeluaran kayunya bertahap 500 per 500. 500 apa ini? 500 hektar. Per 500 hektar. Penanaman itu ya. Oke. Pembukaan kebun dan juga pengeluaran kayu staking. Itu kalau salah kayunya 5.000 gitu. Ya. Berarti pada tahun 2001 sudah mulailah dilakukan penanaman. Iya, penanaman. Nah, terus sawit itu ditanam, kemudian bisa dinikmatin oleh masyarakat itu tahun berapa, Pak? Bisa dipanen? Ya kira-kira sekitaran umur 5 tahun sudah dipanen itu. Berarti dia 2006 gitu. Ya, 2006. 2006 itu sudah dikasihkan ke masyarakat. Sudah dikelola sama masyarakat atau belum? Belum. Itu siapa yang mengelola hasil panennya? Ya, hasil panen itu enggak tahu, mungkin ya itu kelingkung perusahaan dengan koperasi, enggak tahu saya itu, Pak. Oh gitu, masalah itu. Bapak pada waktu itu ada nggak nama Bapak mendapatkan lahan dari hasil ini? Ada. Tapi hasilnya belum ada waktu itu. Nama Bapak ada di dalam SK Bupati itu kan. Jadi tahun 2006 itu kan sudah mulai dipanen nih sawitnya. Sudah mulai dipanen. Setelah dipanen itu
ada nggak Bapak menerima hasil dari panen ini? Belum. Belum ada. Belum. Baik. Dari tahun 2006 itu Hmm. sawit kan sudah panen. Ya. Nah, Bapak sendiri mengatakan bahwasanya sawit sudah dipanen, Bapak belum ada menikmati hasilnya. Sementara lahan itu kan lahan diberikan kepada masyarakat. Belum. Belum ya Pak? Belum. Dari tahun 2006. Ya, dari tahun 2006 Mm-mm. sampai ke terbentuknya Surip. Surip itu koperasi Perman itu ada keluhan masyarakat saya bilang tadi, dan juga aspirasi masyarakat bahwa koperasi itu udah melewat batas dan juga tidak dari dalam tugas-tugas koperasi tidak ada, kan ada ratnya paling tidak sekali setahun. Ini selama Pak Haji Suparman memegang sebagai ketua koperasi tidak pernah. Jadi saya mendengarkan aspirasi masyarakat, saya pun menghadaplah ke Perindakop di Inhu. Baik. Itu kan season setelah Bapak menjadi seorang pejabat. Ya. Nah, saya ingin merurut ke bawah dulu. Dari tahun 2006 sawit sudah ditanam. Terus kemudian itu atas nama masyarakat ya Pak ya? Ya. Nah, dikelola oleh koperasi. Itu tidak pernah hasilnya diterima oleh masyarakat. Belum, baik. Dari tahun 2006 itu sampai tahun berapa Pak? Itulah semenjak terbentuk Surip, barulah ada pemerataan. Surip itu tahun berapa? Tahun 2008. Tahun 2008. Setelah diberhentikan Suparman tadi kan, diambil alih lah, dipilihlah sebagai koperasi Surip, anggota Surip tadi kan. Yang menunjuk Pak Surip ini jadi ketua koperasi siapa Pak? Masyarakat. Masyarakat meminta. Ya. Baik. Berarti dari tahun 2006 sampai 2008, 2 tahun ini berarti sawit sudah bisa dipanen ya Pak ya? Iya, seharusnya kan. Nah, Saya artinya tahu. selama 2 tahun itu masyarakat tidak menikmati itu Pak ya, hasilnya Yang itu. seingat saya belum. Kan Bapak ada namanya di situ kan Ada, gitu. ya. Nah, artinya kan Bapak memberikan keterangan ini kan sesuai dengan Bapak alami kan. Ya. Nah, terus kemudian Bapak ceritakan kembali tahun 2008 diambil alih oleh Surip dengan pilihan masyarakat. Nah, sampai tahun berapa Pak Surip ini menjabat sebagai ketua koperasi? Sampai kalau salah tahun berapa? 2012 Amiruddin tadi ya. Disitulah. Baik. Nah, Bapak yang kita dapat informasi bahwasanya Bapak pernah menjadi anggota BPD atau ketua BPD gitu ya. Ya. Terus kemudian Bapak pernah menjabat sebagai kepala desa. Bapak menjabat sebagai anggota BPD itu tahun berapa, Pak? Tahun 2002 sampai 2005. Sampai calonan kepala desa. 2002 sampai 2005 Ya 5 tahun itu enggak salah. tahun. 2002 sampai 2005 Pak 3 tahun. 2007 sampai 2007. Sampai 2007 waktu saya dipilih kepala desa itu kan masih BPD. Oh, baik. 2008. Nah, berarti 2008 Bapak menjabat sebagai kepala desa. 2007 mulai itu. 2007 ya, 2007. Terus apa yang setelah Bapak menjabat sebagai kepala desa, apa yang Bapak dapat informasi dari masyarakat, pengaduan masyarakat itu? Ya cuman itulah Pak, untuk pengalihan kebun itu kepada masyarakat. Jadi selama itu kan Surip itu kan menerima pemerataan, cuman ada yang 100 sebulannya, ada yang 150 paling banyak, ada yang 200 paling banyak. Nah, itulah yang dimanfaatkan waktu si Surip. Ya. Nah, itu enggak lama. Pada waktu Pak Surip jadi ketua koperasi, lahan itu apakah sudah dipanen sendiri oleh masyarakat atau melalui koperasi juga, Pak? Melalui koperasi, belum ada lagi pengalihan kebun itu ke masyarakat. Berarti belum juga diberikan kepada Belum. masyarakat. Masih juga koperasi yang mengelola. Masih. Tapi atas nama masyarakat di situ ya, Pak. Nama masyarakat. Baik. Apalah yang medali itu Pak, enggak tahu. Baik, artinya hasil sawit ini tadi dipanen oleh koperasi atau masyarakat? Kalau waktu Surip yang setahu saya itu masih tunggal, masih PT. Masih PT Tunggal Ada ya? kan kelompok SKO di dalam itu dibuatkan rumah bagus.
Nah, kami itu dijanjikan waktu itu berapa kali saya pergi ke kantor tunggal di dalam untuk minta ada pengalihan kebun koperasi dan masyarakat gitu kan. Tidak ada keputusan waktu itu. Berarti Jadi, masih dikelola oleh masih PT Tunggal dikelola juga. oleh PT Tunggal. Nah, pemerataan bagi rata umpamanya. Nah, itulah setiap bulannya Berapa masyarakat menerima itu, Pak? 487 Dalam setiap bulannya. dalam setiap bulannya. Bapak kok tahu itu 487? Ya itu kan menunjukkannya dalam SK Bupati. Bukan, maksud saya hasil daripada panen sawit ini. Oh, hasilnya. Ya, penjualan panennya. Penjualan itu tidak tahu saya Pak, tapi kalaupun kami menerima itulah paling banyak 150 sebulannya. Itu selama berapa tahun, Pak? Selama surip mulai dari 2008 sampai 2012 Amiruddin. Berarti 4 Nah, tahun. itu ada juga lagi setelah ada pengalihan kebun itu di tangan surip. Pengalihan kebun bahwa satu kaplingnya per kakak. Nah, dia tuh memanen setelah kami tuntut ini Pak. Waktu penuntutan kami ini kami usir anggota SKO di dalam, orang itu keluar semua. Jadi tidak lama kemudian itu adalah perintah dari perusahaan kepada koperasi bahwa kebun tersebut dikepling di KPA kan? di peta-peta kan untuk mengadakan undian. Waktu surip itu juga. Nah, setelah itu terjadilah pemetaan dan juga terjadilah undian di dalam tangan surip itu tuh. Jadi mulai dari itu, tapi saya tidak tahu sudah belum tahun berapa gitu. Itu diserahkan ke masyarakat. Diserahkan sekapling per kakak sebanyak 487. 2 hektar itu, Pak. 2 hektar. Jadi disitulah masyarakat itu mengerjakan sendiri, hasil sendiri. Penjualnya kan bawa katanya dulu DO-nya kan ditunggal juga, masuk ke tunggal sekian kan gitu. Nah, disitulah mulai awalnya. Nah, setelah 2012 ini barulah tidak tentu lagi, karena dalam penuntutan kami nampaknya tidak ada selesai. Diambil alih lah sama Amiruddin koperasi dari surip tanpa adanya mengadakan musyawarah dan juga tanpa sepengetahuan saya kan. Nah, situlah jadinya Amiruddin Oh, berarti sampai sekarang ini. berarti diduga Pak Amiruddin ini mengambil alih paksa. Memang terpaksa, bukan Memang duka mengambil lagi alih paksa kalau sebenarnya. dari tangannya si surip ini tadi, koperasi ini. Iya. tadi. Itu ada pemilihan masyarakat atau tidak? Nggak ada, setahu saya nggak ada. Memang ambil-ambil Nggak gitu ada. aja, Pak ya? Nggak ada, sama sekali tidak. Waktu tahun 2012 Bapak masih kepala desa. Masih kepala desa, Bapak juga nggak mengetahui. nggak mengetahui, nggak ada musyawarah. Nggak ada musyawarah Nah, Bapak ya, Pak. itulah kejadian itu, kesenjangan saya. Sehingga saya ya tidak lama kemudian itu rumah dibakar. Nah, disitulah saya mulai awalnya sampai 2013 ini berangkat meninggalkan desa. Ya. Gara-gara Amiruddin inilah. Padahal kan dia dulu kan waktu saya dulu di sana pernah dia bawa surat minta tanda tangan, enggak saya tanda tangan. Surat apa itu, Pak? Entah enggak saya baca waktu itu. Mungkin untuk menguatkan anggota-anggota dia itu mungkin. Nah, Gejolak apa pada waktu peralihan pimpinan koperasi ini, Pak? Gejolak apa yang Bapak rasakan pada waktu itu? jadi tadilah pada 2000 apa itu tadi 2009 kami mulai memakai tulang punggung sebagai ketua yang harapan ini. Nah, setelah itulah saya pertama untuk mengapakan harapan ini dirapatkan di desa. Amiruddin juga tanda tangan bahwa setuju. Nah, setelah dibuat kata kesepakatan bersama untuk membentuk harapan dijadikan ketua untuk dalam penuntutan ini pengalihan kebun dan juga Harapan ini siapa, Pak? harapan Nenggolan yang LSM itu. Oh. Nah, yang depan baru. Hmm. Nah, disitulah jadinya. Terus Amiruddin ini nggak lama kemudian itu ada satu gerombolan 32 orang dipanggil oleh perusahaan ke Pekanbaru. Semenjak itulah nggak tahu lagi kelingkung kelompoknya siapa ini yang 30? kelompok Amiruddin.
Baik, sama, sama Ujang Solo segala macam itu 32 orang banyaknya. Terus Nah, jadi memihak lah orang itu ke PT Tunggal. Nah, semenjak itulah tidak lama kemudian koperasi Amiruddin itu duduknya, entah siapa yang mendudukkan, kalau masyarakat nggak ada setahu saya. Sampailah sekarang. Terus tadi Bapak ada menceritakan rumah Bapak dibakar. Itu persoalannya apa kira-kira menurut Bapak? Kok bisa rumah Bapak dibakar gitu? Siapa yang melakukan itu menurut Bapak kira-kira? Ya kalau soal itu, soal yang membakarnya saya itu tidak tahu Pak. Yang jelas itu tuh di dalam ya pandangan saya tidak mungkin kalau tidak ada dibakar, lampu itu kan tidak hidup. Cuman kami itu malam jam 4 itu lampu itu tidak dihidupkan, listrik tidak hidup kan. Cuman yang ada itu kalau kami kan namanya lampu tidur. Cuman itulah tahu-tahu terbakar. Jadi pada waktu kebakaran rumah itu Bapak di rumah atau tidak? Di rumah. Bapak di rumah? Ya kami sekeluarga di rumah. Nah terus mengapa Bapak berpikiran bahwasanya rumah Bapak itu dibakar? Itu apa yang membuat Bapak curiga? Kecurigaan saya ya enggak mungkin kan ada ya enggak terbakar gara-gara lampu lilin, lampu pelita itu kalau kami lampu minyak itu tuh. Karena duduknya di bawah. Kalau ada mesin hidup, listrik misalnya bisa alir dari listrik. Lampu pelita ini jauh dari Bapak tidur? Ya umpamanya di sini kamar, di sini jarak berapa meter kira-kira? Jarak kira-kira dari pintu kamar di luar itu 2 meter. Baik. Pada waktu insiden terbakar itu lampu itu seperti apa? Apakah terguling atau tegak? Enggak, lampu itu pun mati juga. Lampunya mati juga? Ya yang tahu-tahu kebakaran itu apinya mulai di dapur. Oh berarti apinya dari dapur? Iya. Sumber apinya? Sementara lampunya di ruang tengah gitu? Ruang tengah. Baik. Di situ membuat Bapak curiga? Ya disitulah makanya curiga saya itu, makanya ada yang membakarnya. Nah juga kecurigaan Bapak ini tadi, rumah Bapak dibakar ini ada nggak kira-kira menurut Bapak kaitannya dengan persoalan ini, KKPA ini? Ya ada lah. Apa itu Pak kira-kira yang menurut? Karena saya itu di gara-gara ya dari dipotong koperasi tadi Amiruddin ini anggota-anggota orang itu kan. Nah semuanya ada menjadi ya apa namanya, pertama tak ingat lagi saya itu kalau soal lawan-lawan itu kan udah banyak Pak sekarang. Iya. Waktu itu apa yang membuat mereka begitu bencinya dengan Bapak? Kebenciannya itu timbul yang kemudian ini gara-gara saya tuh memakai harapan nenggolan. Oh begitu. Nah itulah nampaknya kebenciannya dia. Kebenciannya timbulnya mulai dari situ ya. Makanya pengalihan namanya koperasi Surip ke Amiruddin gara-gara itu juga, bahwa tidak senang lagi. Padahal kan Amiruddin itu menyetujui ada pendapat itu. Sebelum pada waktu rumah kebakaran itu istri Bapak dengan anak di rumah itu juga? Di rumah itu juga ini. Cuma yang ada satu yang besar tadi. Baik, itulah yang ada. Nah itu pukul berapa kejadiannya? Pukul kira-kira jam 4. Jam 4 apa ini? Jam 4 subuh. Jam 4 subuh ya. Terus kemudian Pak, sebelum terjadinya kebakaran itu apakah Bapak ada dapat ancaman-ancaman atau intimidasi dari orang atau apa gimana? Rumah kamu akan saya bakar atau gimana gitu? Enggak ada. Enggak ada. Terus Bapak ada dapat ancaman enggak? Ancaman kalau yang tapi itu tidak jelas Pak. Saya menerangkan itu kan mungkin dikasih minyak, dibakar, kasih dilemparkan ke atas dari belakang. Cuman ini tidak bisa diketengahkan, itu kan yang pembakarnya itu belum, tidak tahu sampai sekarang. Ada nggak Pak saksi mata waktu rumah Bapak itu dibakar? Saksi mata banyak. Banyak. Iya.
Jadi bapak tinggal di permukiman itu, rumah bapak itu ada warga lain atau gimana? Tetangga gitu? Banyak situ, Banyak ya. ada di samping itu kan ruko, namanya Pak Komes gitu. Nah terus pak, rumah bapak kebakaran. Pada waktu itu bapak masih menjabat kepala desa apa bukan? Masih ya pak masih ya? jabatan kepala desa. Ada nggak bapak melakukan pengaduan di mana gitu atau melapor kemana rumah bapak terbakar? Ada, cuman saya melapor ke kepolisian bahwa rumah saya terbakar. Terus bagaimana ini pak kelanjutannya? Ya setelah lapor itu, lapornya saya bawa sampai ya dalam pelanjutan orang itu tidak ada diurus. Nggak ada ya? Tidak ada pengurusan. Jadi Padahal saya sudah melapor kan. dari pemerintah sendiri, dari pemerintah kecamatan ataupun kabupaten Inhu, ada nggak bantuan untuk bapak setelah rumah bapak dibakar? Nggak ada sedikit pun. Nggak ada, Cuman di situ tuh saya memang benar-benar itu kan harapan dulu yang saya bilang harapan Nenggolan, mau melapor ke bupati katanya nggak usah katanya kan, itulah nggak jadi, cuman ke polisi aja saya melapor. Kejadian rumah bapak dibakar itu kecamatan tahu nggak pak sama pemerintah kabupaten? Ya, tahu, tapi kita nggak ada melapor, nggak ada membuat saya nggak ada membuat surat laporan. Oh berarti bapak nggak ada membuat laporan ke Nggak ada. kecamatan atau apa? Iya. Tapi pemerintah tahu Tahu, rumah bapak dibakar. tahu. Sebenarnya pak, kalau umpamanya mereka sudah tahu rumah bapak dibakar, terus bapak adalah perangkat desa Heeh. yang sah secara undang-undang dan negara, itu nggak perlu bapak melapor. Ya tahu semua bahwa terbakar Oke, itu baik. ada. Ha. Terus kemudian sampai tahun berapa bapak mengetahui persoalan masalah KKPA yang sampai sekarang itu masyarakat belum memiliki legalitas kepemilikan tanah yang didudukin mereka saat ini? Ya semenjak saya bilang tadi, saya terbentuk kepala desa 2007 sampailah 2013, itu yang sepanjang sepengetahuan saya. Itu yang bapak Ya, ketahui. selama saya duduk di desa Redang Seko. Setelah saya berangkat dari situ enggak ada lagi, enggak tahu saya lagi. Jadi bapak punya nggak istilahnya rujukan dokumen-dokumen waktu bapak berjuang dulu atau apa gitu, memperjuangkan masyarakat, keluhan masyarakat gitu pak? Karena kita melihat bapak menceritakan dari awal sampai bapak menjabat ini gitu. Ya, inilah Pak dokumennya. Ini dokumen. Berarti itu dokumen yang bapak ketahuin itu semua persoalannya mulai dari awal ya pak ya? Mulai dari awal, inilah dokumen saya. Nah, Yang baik, kita melihat bahwasanya dari dokumen yang bapak pegang itu kita melihat ada sertifikat tanah. Bisa pak di ini pak dilihatkan. Nah, iya. Ya baik, itu ada sertifikat tanah yang kita lihat jumlahnya 567. sertifikat tanah. Ya, sertifikat tanah. Nah, di situ menurut Bapak ini tanah yang mana ini yang dikeluarkan sertifikatnya? Ini kita melihat tahun 2000. Tanah yang mana kira-kira menurut Bapak ini? Iya, kalau sertifikat ini yang pernah saya ketahui, bahwa keyakinan saya bahwa saya itu setelah dibentuk kepala desa, kalau tidak salah 3 bulan. Turunin aja pak. Ya turunin aja pak. Setelah 3 bulan saya dipanggil sama Pak Sunoko di Pekanbaru, bahwa dia mengatakan sudah diganti rugi sebanyak 600 hektar melalui pembelian kebun itu tersebut melalui PT Wahana. Jadi setelah itu dia bilang, Bapak itu tolong saja ini disahkan sama Bapak. Kalau memang Bapak sahkan, Bapak mendapatkan kapling 7 kapling. Mengesahkan apa ini pak? Mengesahkan bahwa ini disahkan dalam penjualan dan diserahkan sebanyak 600 hektar kepada Pak Senoko yang membeli, katanya tanah ini bersama koperasi sawit yang pertama, Pak Haji Suparman. Dan dia juga selesai sampai ke situ,
dia baru balik, nggak mau ketemu sama saya. Siapa yang nggak Pak mau Haji ketemu? Suparman. Jadi di situ yang saya temukan adalah pengacara Pak Senoko yang bernama Huta Julu. Disitulah saya sempat ngomong, Bapak kan kalah, kata dia bilang Pak Senoko itu. Bagaimana Bapak mengatakan begitu? Ini saya sudah ada sertifikat yang 600 hektar itu yang saya beli. Ini sertifikatnya Pak. Jadi yang membeli ini siapa? Pak Senoko itu. PT? Enggak ada PT Pak. Pak Senoko Itu ya? warga biasa. Bersama yang setahu saya 3 orang, tapi tidak ingat lagi satu namanya. Itu lahannya yang mana Pak? Ya lahan KKPA itu. Di situ yang mau dipancang. Makanya di situ saya yakin bahwa sertifikat itu di tanah tersebut, tanah KKPA. Yang didudukin masyarakat yang sekarang? Iya, yang didudukkan masyarakat sekarang. Itu 567 kakak itu. Iya. 567 sertifikat. Iya, sertifikat. Artinya kalau kali 2 hektar berarti kan 1.300 lebih itu Pak. Oh iya, enggak tahu saya Pak. Yang jelas dia punya di dalam itu 600 hektar. 600 hektar katanya Pak Senoko ini yang dibeli sama dia kan. Belinya sama siapa? Sama, kalau dia bilang Pak Senoko ini membeli sama koperasi. Koperasi Sawit Redang Seko itu. Ya, yang Pak Haji Suparman itu. Nah, makanya dia kalau tidak salah hari Selasa itu mau turun memancang. Sebelumnya manggil saya ke sana. Yang 600 hektar. Berapa orang beli itu 3 orang. Yang satunya perempuan itu yang nama Adelina kalau tidak salah perempuannya. Yang satunya tidak ingat lagi. Nah disitulah untuk meyakinkan dan juga meminta fotokopi sertifikatnya. Mana contohnya Pak? Saya minta fotokopinya. Oke, fotokopikan. Makanya balik. Gitu. Karena dia itu tidak menang. Dia mengatakan bahwa saya, dalam pertanyaan saya, Bapak membeli sama siapa? Sama PT mana? Sama Pak Haji Suparman berdasarkan PT Wahana. Nah, jadi jawaban saya itu Bapak itu salah. Tidak betul Bapak itu salah beli. PT Wahana itu sepanjang pengetahuan saya, pertama janjinya, nah ini ada saya bawa waktu itu, khusus pengeluarkan kayu dan staking. Yang menanam kebun ini adalah PT TPP dan untuk kebun masyarakat Desa Redang Seko. Nah disitulah saya membawa sertifikatnya nih. Berarti menurut Bapak sertifikat sebanyak 567 itu apakah yang didudukin masyarakat sekarang atau memang ada lahannya yang lain lagi? Nggak ada yang lain lagi Pak, setahu saya nggak ada. Cuma lahan di situ lah. Itu juga lah. Ya itu juga lah. Karena saya pernah juga saya tanya sama Pak Haji Suparman, itu kan kita kan nggak punya modal. Kata dia, sebagai jawaban dia kan. Itulah setelah itu sertifikat itu digadaikan. Kata dia kan. Punya modal untuk apa Pak modalnya? Anda tahu saya Pak. Terus tadi ada di Bapak sampaikan ada digadaikan, maksudnya gimana? Nggak punya modal katanya. Ya saya bilang itu kan kalau modal itu kan tanggung jawab perusahaan itu saya bilang. Bukan koperasi saya bilang. Kalau koperasi kan hanya menerima apa adanya saya bilang. Menerima umpamanya lah jadi kemukakan kebun saya bilang. Kok bisa pula kita cari modal atas nama masyarakat? Itulah jawaban saya. Nah kita melihat bahwasanya di dalam sertifikat itu namanya banyak yang sama Pak. Menurut Bapak itu apakah satu orang itu memiliki banyak luas lahan atau nama warganya yang sama gitu menurut Bapak? Kalau menurut saya itu adalah namanya nama-nama itu ditembak-tembak saja Pak untuk perbuatan ini. Entah bagaimana kelingking orang itu tidak tahu saya Pak. Tapi kalau menurut feeling saya itulah banyak yang direkayasa supaya jadi sertifikatnya. Jadi kalau di nama-nama itu dulu kan pernah juga didata waktu itu. Tapi inilah contohnya setelah keluar. Ada juga masuk Desa Redang Seko sekian banyak kan. Nah menurut Bapak sendiri
Koperasi Sawit Rendang Seko ini itu kan kita sudah wawancarain ke Kadis Koperasi Kabupaten Inhu. Itu sejak dari 2008 sampai sekarang itu tidak terdaftar ke anggotanya. Nah, menurut Bapak itu koperasinya seperti apa gitu? Ya kalau koperasi itu ya, karena sudah saya tinggalkan Pak itu koperasi sekarang nggak tahu lagi kalau perencanaan Amiruddin kan. Baik. 2008 kan Bapak masih kepala desa, Pak? Iya, masih kepala desa. Nah, dari tahun 2008 sampai sekarang itu tidak terdaftar, Pak? Tidak terdaftar, masih di kawasan hutan katanya. Kepengurusan koperasinya. Ya makanya itu kalau soal itu tuh saya juga udah nyampai ke kehutanan di Bogor. Dia mengatakan waktu itu tidak ada terdaftar semua koperasi. Itu koperasi Bapak itu tidak ada nyampe ke sini. Termasuk juga pembukaan yang ini KPA sebanyak 2.000 hektar itu yang saya laporkan dulu. Tahun berapa itu? Pak saya pikir itu tahun 2012 nggak salah itu. Berarti pada waktu Bapak menghadap orang Kementerian Kehutanan ya? Ya. Mereka menyampaikan bahwasanya tidak ada terdaftar. Tidak ada, semua koperasi di Redang Seko tidak ada katanya. Ya tapi itu masih di dalam tangan Surip. Apa harapan Bapak selanjutnya, Pak? Harapan saya bermohon kepada semua pemerintah maupun kabupaten dan juga pemerintah pusat, yaitu Bapak Presiden Joko Widodo meminta bermohon untuk penyelesaian kebun-kebun tersebut. Kami saat ini sedang ditindas oleh perusahaan. Perusahaan apa? Perusahaan PT Tunggal Perkasa Plantation yang telah mengelola hutan-hutan wilayah kami sampai sekarang tidak tahu keputusannya. Saya sudah lama berjuang sehingganya saya hidup menderita gara-gara menuntut pengalihan kebun tersebut. Koperasinya, Pak? Dan koperasi juga Amiruddin itu memang betul-betul duduknya tidak ada kehendak masyarakat dan juga tidak ada pemilihan. Makanya saya mohon. Apa harapan Bapak kepada Presiden Joko Widodo, Pak? Minta bantu bahwa tentang kebun pola KKPA masyarakat dan juga seperti yang bagaimana disampaikan yang setahu saya itu ada di dalam kawasan katanya. Kami betul-betul tidak tahu di dalam kawasan. Baik, Pak, tentang masalah Bapak sendiri sama keluarga Bapak terkait masalah rumah Bapak dibakar sampai Bapak sekarang tidak lagi tinggal di desa Redang Seko. Apa harapan Bapak dengan Pak Presiden dan Pak Kapolri, Pak? Dan Komnas HAM? Saya bermohon kepada Presiden Joko Widodo untuk menyelesaikan tanah wilayah kami yang dirampas oleh PT Tunggal Perkasa Plantation Air Molek. Kepada Kapolri dan KPK tangkap Ketua Koperasi Sawit Redang Seko yaitu Amiruddin dan lainnya. Komnas HAM lindungi saya dan warga desa Redang Seko, Kecamatan Lirik, Kabupaten Indrahulu yang sampai saat ini persoalan tidak tuntas. Nama saya Kasmiran. Saya mengungkap masalah ini tidak ada dengan paksaan, saya benar-benar menuntut dalam kebenaran.